Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Imam Malik Hasibuan dengan NIM 17056250773 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu penyusunan naskah perjanjian pinjam-meminjam uang, lengkap dengan latar belakang, dasar hukum, isi klausul, serta analisisnya. Berikutnya, sebelum masuk ke isi kontrak, saya akan jelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dibuatnya perjanjian ini. Perjanjian pinjam-meminjam adalah salah satu bentuk perikatan yang sangat umum terjadi, baik antar individu maupun antara individu dengan pelaku usaha. Kebutuhan akan dana cepat untuk modal kerja atau pengembangan usaha seringkali mendorong seseorang untuk meminjam uang dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas, praktik pinjam-meminjam ini rawan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Misalnya, soal jumlah pokok pinjaman, besaran bunga, jangka waktu pengembalian, sampai jaminan yang diberikan. Oleh karena itu, saya menyusun perjanjian pinjam-meminjam uang ini dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman, mengatur secara jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan jelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun perjanjian ini. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ini adalah dasar hukum utama perjanjian pinjam-meminjam di Indonesia. Beberapa pasal pentingnya yaitu pasal 1754 KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1338 KUH Perdata, dan pasal 1765 KUH Perdata. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam naskah kontrak perjanjian pinjam-meminjam uang. Diawali oleh identitas para pihak. Di sini, pihak pertama selaku pemberi pinjaman dan pihak kedua selaku penerima pinjaman, seorang pengusaha pemilik usaha, yaitu seorang pengusaha pemilik usaha dagang yang membutuhkan tambahan modal usaha. Eh, Selanjutnya, maksud dan tujuan pasal 1 ayat 1. Perjanjian ini dibuat sebagai dasar hukum bagi para pihak dalam melaksanakan pinjam-meminjam uang antara pihak pertama sebagai pemberi pinjaman dan pihak kedua sebagai penerima pinjaman. Ayat 2, perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan dana pinjaman yang diperlukan oleh pihak kedua, memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menciptakan hubungan pinjam-meminjam yang didasarkan pada prinsip saling percaya, transparansi, dan itikat baik. Selanjutnya, Pasal 2 Objek Perjanjian. Objek dalam perjanjian ini adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Dana pinjaman tersebut akan digunakan oleh pihak kedua untuk keperluan pengembangan usaha dagang miliknya dan tidak diperkenankan dialihkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 mengenai hak dan kewajiban pihak pertama. Haknya yaitu menerima pengembalian pokok beserta bunga, memperoleh informasi pengembangan penggunaan dana, serta mengeksekusi jaminan bila terjadi wan prestasi. Kewajibannya, menyerahkan dana sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tidak menghambat kegiatan usaha pihak kedua, dan menjaga kerahasiaan data. Lalu pasal 4, yaitu hak dan kewajiban pihak kedua. Haknya yaitu menerima dana pinjaman, menggunakan dana tanpa campur tangan pihak pertama, serta memperoleh jangka waktu pelunasan. Kewajibannya yaitu mengembalikan pokok beserta bunga sesuai jadwal,
menggunakan dana secara bertanggung jawab, menyerahkan jaminan, dan memberitahukan secara tertulis bila ada hambatan pelunasan. Selanjutnya, pasal 5 nilai pinjaman, bunga, dan tata cara pembayaran. Pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar 150 juta yang diserahkan tunai melalui transfer saat penandatanganan. Atas pinjaman ini dikenakan bunga 1% per bulan dari sisa pokok. Pengembalian dilakukan melalui angsuran bulanan sebesar 13.750.000 dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Pihak kedua juga berhak melunasi lebih cepat tanpa penalti dengan pemberitahuan tertulis 7 hari kerja sebelumnya. Setiap pembayaran wajib disertai tanda terima dari pihak pertama. Pasal ke-6 jaminan. Sebagai jaminan pelunasan, pihak kedua menyerahkan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 beserta BPKB asli. Penyerahan ini dilakukan dalam bentuk jaminan fidusia sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999, di mana kendaraan tetap digunakan pihak kedua sehari-hari. Jika terjadi wan prestasi, pihak pertama berhak mengeksekusi jaminan ini, dan jaminan akan dikembalikan penuh setelah pinjaman lunas. Pasal ke-7, jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak ditandatangani. Sebelum berakhir, jangka waktu bisa diperpanjang dengan kesepakatan tertulis. Perjanjian juga bisa diakhiri lebih awal jika pinjaman sudah dilunasi, ada kesepakatan tertulis, atau ada keadaan lain yang membuat perjanjian tidak dapat dilanjutkan. Lalu selanjutnya pasal 8, keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure adalah keadaan di luar kendali para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan perjanjian. Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis maksimal 7 hari kerja. Selama keadaan ini berlangsung, kewajiban yang terdampak dibebaskan sementara. Jika kejadian ini berlangsung lebih dari 90 hari, para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan kelanjutannya. Pasal 9 wan prestasi dan sanksi. Pihak kedua dinyatakan wan prestasi apabila tidak membayar sesuai jadwal, menyalahgunakan data, menyalahgunakan dana, memberikan data tidak benar, atau melanggar ketentuan lain. Pihak pertama akan memberikan teguran tertulis atau somasi dengan batas 14 hari kerja. Jika tetap tidak dipenuhi, pihak pertama berhak mengenakan denda keterlambatan 0,5% per hari, meminta pelunasan sekaligus, mengeksekusi jaminan, dan atau menempuh jalur hukum. Pasal 10 penyelesaian sengketa. Setiap perselisihan akan diselesaikan lebih dulu melalui musyawarah. Jika dalam 30 hari kalender tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan ke mediasi. Jika mediasi juga tidak berhasil, sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Selama proses ini, bagian perjanjian yang tidak disengketakan tetap wajib dilaksanakan. Pasal 11 ketentuan penutup. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan para pihak dan menggantikan pembahasan sebelumnya. Setiap perubahan hanya sah bila disepakati tertulis. Bila ada ketentuan yang tidak sah, ketentuan lain tetap berlaku. Perjanjian dibuat rangkap 2 bermeterai cukup. Masing-masing dipegang oleh kedua pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani. Dari klausul yang sudah saya jelaskan tadi, potensi sengketa yang paling mungkin muncul adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak kedua. Untuk mengantisipasi hal ini, sudah disusun mekanisme berjenjang. Yang pertama yaitu diberi somasi atau teguran tertulis. Kemudian jika tidak diindahkan, pihak pertama bisa mengenakan denda, meminta pelunasan dipercepat, sampai mengeksekusi jaminan fidusia yang telah disepakati. Ini semua dirancang supaya ada kepastian hukum, tetapi tetap adil bagi kedua pihak. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang ini telah disusun dengan memenuhi syarat sahnya.
yaitu menurut pasal 1320 KUH Perdata, serta mengatur secara rinci hak, kewajiban, jaminan, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis seperti itikat baik, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam praktik pinjam-meminjam yang aman dan tertib secara hukum. Demikian presentasi tugas UAS Hukum Bisnis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.